Masih bersama kami pemirsa di Galeri Publik, Dinamika dan Tantangan Dunia Konsultan di DKI Jakarta. Luar biasa perbincangan kami malam hari ini, yaitu mendatangkan 3 konsultan handal yang kemudian nanti akan berkolaborasi. 3 konsultan handal dengan nomor urut 1, 2, dan 3 yang akan mencalonkan diri sebagai ketua dari Inkindo DKI Jakarta yang akan berkolaborasi dengan juga tadi inisiatif-inisiatif yang tadi disebutkan ya, Pak. Ya, tentunya ini kolaborasi untuk mewujudkan inisiatif itu menjadi praktek nyata. Ini seperti apa? Strategi-strategi ke depannya ini seperti apa, Pak Abdullah? Tadi mungkin sudah cukup banyak kita bahas ya. Kolaborasi itu sebenarnya isu-isu yang ditanyakan oleh Mbak tadi memang sebenarnya itu bagian daripada rencana kita. Jadi mungkin Mbaknya ahli nujum kali ya, bisa tahu apa yang rencana kita mau lakukan gitu ya. Jadi begini, tadi kita sudah menyebutkan adanya isu domisili ya. Isu domisili itu ternyata memang bukan hal yang cukup bukan hal yang ringan lah untuk dihadapi oleh anggota kita. Betul. Jadi seperti tadi mungkin ada usulan kita mencoba melakukan approach kepada Pemprov DKI, atau mungkin kita mencari alternatif lain ya. Kita bisa menggunakan katakan tadi yang disampaikan oleh Pak Haris, menggunakan virtual office. Yang penting adalah bagi kita pelayanan ini akan kita sampaikan kepada anggota kita supaya mereka dapat bekerja dengan tenang ya, tanpa ada gangguan dan merasa hati tentram. Kalau kita mau bekerja dengan perasaan yang tidak enak kan mungkin hasilnya juga outputnya tidak bagus. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah daripada isu hukum sendiri yang tadi sudah disampaikan. Penguatan BAM itu ataupun Badan Advokasi dan Mediasi di Inkindo DKI itu sangat mutlak harus kita lakukan ya. Perlindungan terhadap anggota perlu kita lakukan dengan sangat baik. Walaupun kita tahu ada setelah ada Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 itu, yang sebenarnya kalau ada permasalahan ataupun kegagalan konstruksi itu akan dibawa kepada masalah perdata, dan penyelesaiannya itu adalah di BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ya, jadi memang itu yang disebut dengan pidana apabila ada kesalahan itu cuman yang umpamanya melakukan korupsi ataupun OTT aja. Ya. Itu mungkin sangat baik lah bagi kami, kita melihatnya seperti itu, dan itu tetap perlu pendampingan daripada kami di pengurus ke depan. Nah, isu yang terakhir tadi dari dua hal yang ada di atas itu tentunya kita perlu mengembangkan kapasitas daripada anggota. Artinya apa? Masalah jangan sampai terjadi kalau umpamanya anggota itu sudah memiliki kapasitas yang baik, kan seperti itu ya. Betul. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat dari hal-hal yang beberapa tahun yang lalu dilakukan oleh pengurus kita, itu memang sudah baik. Kita selalu melakukan workshop, seminar, ya, pelatihan-pelatihan, kemudian juga memberikan bimbingan gitu ya. Tapi kita merasa kita mendapatkan ide ataupun terobosan, kita merasa kita perlu melakukan yang disebut dengan clinic center. Ya, clinic center itu mungkin kita jangan berpikiran bahwa clinic center itu kita mengobati orang sakit. Betul. Bukan seperti itu ya. Tapi istilahnya disampaikan oleh Pak Haris. Tapi itu bukan merupakan untuk mengobati, tapi kita adalah melakukan training maupun pematangan dari sisi permodalan, keahlian dan lain-lain yang mungkin nanti bisa lebih pertegas lah oleh Pak Haris ya dalam hal ini. Mungkin itu. Jadi tujuan kolaborasi kita ini bukan kita bukan kita mau show off atau tapi kita memang merasa memiliki visi yang sama, memiliki keinginan yang sama, sehingga dengan kolaborasi ini masing-masing visi dan misi dari Pak Haris, Pak Hasanuddin itu bisa kita elaborate dengan lebih baik dan kita gabungkan untuk Inkindo DKI yang lebih baik lagi. Baik, luar biasa. Dan untuk Pak Hasanuddin atau Pak Haris, ada yang tambahkan? Silakan. Iya, memang masa ke depan ini kita mau nggak mau Inkindo ini menjembatani ya untuk menghadapi tantangan besar yang datang. Orang melihat Indonesia ini merupakan kue besar ya yang diperebutkan. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Haris, hampir semua arsitek bangunan building yang besar itu sudah dikuasai asing. Kenapa? Ya, kita tidak siap. Itulah aja jawabannya. Sekarang jumlah sarjana teknik S1 yang digunakan untuk PU itu nggak sampai separuhnya mencukupi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita satu orang sarjana teknik sampai memegang 10 paket
minimal 5 paket. Alhasil, nah itulah Jadi saya tidak tidak mau maksimal. bicara tidak Tidak maksimal. optimal, baik. Kejar sana, kejar sini. Betul. Jadi seperti bis kota dulu, kejar setoran. Nah itu. Apa yang terjadi? Saya teman baik sekali. Itu jadi blacklist gitu. Nggak bisa pakai DPU. Padahal anaknya cerdas, bagus. Nah ini akibatnya belajar dari sejarah. Kenapa orang berduyun-duyun dulu masuk ke bank? Kenapa orang duyun-duyun dulu jadi dosen kayak Pak Haris? Oke. Itu kena jaminan di guru, dosen, bank itu lebih baik daripada konsultan. Nah, sekarang PU udah sadar. Sekarang billing rate konsultan bisa 74 juta ya, terakhir. Jadi tidak lagi kelas teri lagi. Dan Menteri PU sudah menggarisbawahi, Mbak, harus sarjana teknik sesuai dengan billing rate yang dikeluarkan PU. Jadi Tidak itu boleh menjadi lagi. tantangan tersendiri ya. Tantangan sendiri dan choice, harapan terbaik. Harapan terbaik dari untuk Inkindo. Jadi Baik. kalau Mbak punya anak, jangan ragu-ragu lagi jadi konsultan. Karena billing rate nanti arahnya 300 juta per bulan. Oke, luar biasa sekali. Nggak usah ke Amerika, kita cukup sini aja. Baik, 300 terima juta. kasih banyak, luar biasa. Dan juga mungkin untuk Pak Haris, bagaimana nih kolaborasi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan inisiatif sebagai wujud nyata begitu atau proyek nyata? Oke, jadi kolaborasi ini memang tadi mengarah kepada bagaimana unggulan-unggulan yang ada ini bisa di-elaborate, kemudian bisa diimplementasikan. Oke. Salah satu yang semua permasalahan, akar permasalahan tadi adalah kita perlu penguatan kompetensi daripada anggota Inkindo DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu saya sudah komunikasikan dengan Pak Abdullah Fitriantoro, dengan Pak Hasanuddin, kita perlu ini namanya badan khusus yang namanya, katakanlah, atau apapun namanya yang namanya klinik center tadi. Karena apa? Klinik center tersebut nanti akan bertanggung jawab terhadap penguatan kompetensi tadi. Dari sisi asistensi teknikal, tenaga ahli tadi. Kita akan bantu di sana dengan bank data tenaga ahli, bagaimana kita kerjasama dengan akademisi dan yang lain-lain tadi. Kemudian yang satu lagi adalah asistensi permodalan. Permodalan ini juga kadang-kadang ya teman-teman masih malu-malu. Padahal tentunya kita perlu ada satu modal kerja. Nah, modal kerja ini biasanya kalau dengan perbankan kita sudah punya kontrak nggak cukup. Nah, kita mesti ada kolateral lah ya apanya segala macam jaminan lah. Nah, ini kita akan bantu nanti di sana. Di satu sisi lagi adalah manajerial. Nah, manajerial ini kita akan coba manajerial ini yang akan lebih mengarah ke sana. Itu barangkali yang 3 asistensi tadi. Oke, jadi memang itu tantangan dan juga harapan bahkan program yang akan dilakukan untuk mewujudkan Inkindo ini menjadi asosiasi yang lebih efektif lagi begitu dan juga lebih baik lagi. Luar biasa sekali ketiga narasumber yang kami hadirkan malam hari ini, pemirsa, Bapak Abdullah, Bapak Haris dan juga Bapak Hasanuddin. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ketiga beliau ini berkolaborasi dengan semangat dan terobosan baru bersama dengan Inkindo DKI Jakarta mendorong dan menciptakan ruang gerak yang kondusif bagi para anggotanya untuk maju dan sejahtera bersama. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Silka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.